Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata pelajaran mapel administrasi sistem jaringan, jadi orientasi pembelajaran membangun server dari awal instalasi sampai dengan konfigurasi. Jadi ada Windows Server juga menggunakan Linux Debian. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya mau flashback ke materi-materi yang kelas 11 kemarin, karena sudah hampir sekitar 4 bulan kita tidak bisa bertatap muka karena pandemi COVID-19. Langsung aja mempersingkat waktu, kita masuk ke perangkat utama dalam sebuah jaringan komputer. Jadi sebenarnya banyak sekali sih perangkat utama dalam sebuah jaringan komputer. Baik itu ada router, ada switch, ada wireless access point, kemudian ada antena omni, antena sektoral. Intinya banyak sekali alat-alat atau perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Kita sekarang masuk ke switch. Jadi switch itu seperti ini. Jadi switch itu ada nama ether atau port. Jadi kalau switch itu ada yang 8 port, ada 16, ada 24 port, ada yang 64 port. Jadi semakin banyak dari port ini, jadi komputer-komputer klien atau perangkat jaringan lain akan banyak juga saling berkomunikasi. Oke, jadi switch ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk membagi. Apa yang dibagi? Pasti jaringan komputer. Makanya PC komputer 3 dan PC komputer 1, PC komputer 2, PC komputer 4 itu bisa saling berkomunikasi. Bisa saling bertukar data. Melewati apa? Melewati switch ini. Hanya fungsi dari switch ini adalah untuk membagi jaringan. Oke, lanjut. Kita masuk ke wireless access point, WAP. Jadi wireless access point ini namanya wireless, itu jaringan tanpa kabel. Jadi wireless itu sebuah teknologi jaringan tanpa menggunakan kabel. Jadi memungkinkan sebentar laptop 2, laptop 3 ini bisa berkomunikasi melewati jaringan wireless, jaringan tanpa kabel. Biasa disebut wifi. Itu tablet juga bisa saling berkomunikasi. Jadi sebentar PC komputer 3 bisa berkomunikasi dengan laptop, kemudian laptop 3 bisa berkomunikasi dengan PC 2, PC 1, PC 3 dan seterusnya. Ini mereka ini bisa saling berkomunikasi. Kalau PC komputer ini dia melewati switch, sementara untuk laptop dan tablet ini dia melewati jaringan tanpa kabel atau wireless. Oke, jadi fungsi wireless access point sama switch ini itu sama, yaitu membagi jaringan. Kalau switch ini menggunakan kabel, sementara untuk wireless access point tanpa menggunakan kabel. Oke, sampai sini pasti paham. Kemudian masuk ke router. Jadi sebelum kita masuk ke router, kita bahas dulu ini ISP. Jadi ISP ini Internet Service Provider. Jadi dia perusahaan penyedia layanan internet. Jadi contoh perusahaan penyedia layanan internet itu pasti ada IndiHome, Telkomsel, ada Indosat, ada AM3. Kalau ISP lokal, misalnya ada Bosnet, ada Jarkom, ada Sakura. Nah, sebentar tidak menutup kemungkinan bahwa siswa-siswi SMK Cokro Aminoto Kota Bagu bisa buat ISP sendiri. Jadi kita beli bandwidth yang besar, kemudian kita manajemen, kita jual kembali bandwidth tersebut. Seperti yang ngetren saat ini RT RWNet. Kita masuk aja ke router. Jadi ISP ini punya jaringan sendiri. Sementara yang orang buat ini berbasis lokal ini punya jaringan sendiri. Nah, untuk menghubungkan dua jaringan antara jaringan ISP sama jaringan lokal torang, kita harus menggunakan namanya router. Makanya router ini adalah suatu perangkat atau suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan atau lebih. Atau bisa juga router ini berfungsi untuk menghubungkan dua buah IP yang berbeda atau lebih. Artinya sebentar ISP punya IP sendiri. Nah, jaringan lokal yang orang buat ini pasti punya IP sendiri. Nah, untuk menghubungkan dua buah IP yang berbeda tersebut, kita harus menggunakan namanya router. Jadi sampai di sini paham. Kemudian internet. Apa sih itu internet? Jadi kalau bawa Instagram, bawa WA untuk pembelajaran online sebentar pasti menggunakan internet.
Nah, terus apa sih internet? Nah, jadi internet ini adalah suatu sistem global yang menghubungkan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan miliaran jaringan yang ada di seluruh dunia ini saling berkomunikasi, saling bisa bertukar data melalui sebuah sistem global namanya internet. Oke, sampai di sini paham? Untuk perangkat utama dalam sebuah jaringan komputer. Oke, selanjutnya flashback lagi. Kita ini untuk kabel strike sama kabel crossover. Kalau kabel strike ini menghubungkan dua piranti yang bagaimana? Yang sama atau berbeda? Pasti so lupa ini. Oke, jadi kalau kabel strike ini menghubungkan dua piranti yang berbeda. Kalau PC komputer dengan switch sama enggak? Beda, pasti pakai kabel strike. Kalau router dengan switch sama atau enggak? Kan beda, pasti pakai strike. Kalau crossover ini menghubungkan dua piranti yang sama. Jadi kalau PC komputer pakai crossover. Switch dengan switch pakai crossover. Nah, untuk susunan warna sebentar pembuatan kabel strike jadi seperti ini. Jadi warna pertama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Jadi terserah kalian mau baca coklat, orange putih orange, atau biru putih hijau, mau langkah-langkah itu terserah kalian. Tapi sebentar ketika penyusunannya itu kabel yang pertama putih orange, kabel yang kedua orange, kabel yang ketiga putih hijau, kabel yang keempat biru, dan seterusnya. Jadi posisinya seperti ini, tidak boleh ketukar karena ini sudah standarnya. Nah, kemudian kabel itu pasti ada ujung pertama dan ujung kedua. Kalau kabel strike itu ujung pertama dan ujung kedua kabel itu sama-sama menggunakan tipe strike. Sementara untuk crossover itu kalau kabel ujung pertama pakai strike, ujung kedua pasti pakai cross. Kalau ujung pertama pakai cross, ujung kedua pasti pakai strike. Jadi seperti itu. Paham? Jadi ini sekedar flashback, jadi sekedar mengingatkan kembali bahwasanya perangkat-perangkat jaringan komputer itu seperti apa. Mungkin siswa-siswa karena pandemi COVID-19 banyak lupa. Jadi sebentar juga saya akan bahas namanya IP address. Kita ingin membangun sebuah administrasi sistem jaringan sebentar. Kalau tidak tahu IP address, pasti kalau dari awal tidak tahu, selamanya itu pasti tidak tahu. Makanya fondasi awal ketika terang belajar jaringan itu pasti terang belajar topologi, kemudian mengenal perangkat-perangkat jaringan komputer, paham tentang IP address. Itu dasarnya. Jadi kalau fondasi rumah dasarnya sudah tidak tahu, selamanya itu pasti tidak mau jadi, tidak akan tahu. Oke, di sini ada tugas yang harus kalian buat. Jadi tugasnya buatlah sebuah gambar jaringan komputer yang menghubungkan dua buah switch yang terhubung pada 9 buah PC komputer, di mana satu PC komputer bertindak sebagai server. Jadi kalau materi tadi hanya ada satu switch, jadi sekarang kalian buat dua buah switch. Jadi digambar di kertas. Jadi kalau untuk komputer server nanti ditandai aja kalau itu server. Kemudian satu buah wireless access point yang terhubung pada 4 buah laptop. Kemudian satu buah router. Selanjutnya ISP. Jadi ISP ini sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jadi kalau pakai IndiHome atau Telkomsel atau Indosat, tinggal ditandai aja kalau itu ISP-nya tandai kok pakai IndiHome. Nah, kemudian buat juga antara switch dan switch itu menggunakan kabel apa? Apakah tipe cross atau tipe strike? Kalau switch dan PC komputer itu menggunakan apa? Cross atau strike? Nanti ditandai aja. Kalau cross tanda C, kemudian strike
tanda S. Oke, kemudian dikirim di WhatsApp. Jadi materi pertama ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.